saya sapa kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena sampai hari ini kita terus dibekali dengan firman Tuhan setiap harinya. Mari kita siapkan hati kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Amin. Mari kita membuka kitab kita, Imamat 14 ayat 33 sampai ayat yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu. Imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepak itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terpedam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, dan kirmiji dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir.
Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmiji dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop dan kain kirmiji. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan hari ini, tempat tinggalmu haruslah kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selain Allah memperhatikan kekudusan hidup kita, baik secara jasmani dan rohani, Allah juga memperhatikan kekudusan tempat tinggal kita atau kekudusan rumah kita. Kita sudah membacakan tadi bagaimana proses rumah yang dinyatakan kusta, mulai dari orang yang punya rumah memberitahukannya kepada imam, sampai imam memeriksa, bahkan sampai batu-batu rumah itu diangkat. Bahkan kalau memang itu kusta yang ganas, maka rumah itu akan dirombak. Dan akhirnya setelah sudah dirombak, maka setelah dilakukan pentahiran, maka ada korban juga yang akan dibawa ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, rumah adalah tempat di mana keluarga berdiam, tempat di mana keluarga bersama-sama berbagi kasih, bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Namun dalam hal ini ada hal-hal yang harus juga diperhatikan, bahwa dalam hukum, dalam perjanjian lama, ada rumah yang dinyatakan najis karena kena kusta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan tadi, kalau rumah itu telah ditutup selama 7 hari oleh imam, dan kalau rumah itu setelah ke-7 harinya itu diperiksa kembali sama imam, dan leku-leku yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan tadi hilang, maka rumah itu dinyatakan tahir. Tapi sebaliknya, kalau dalam 7 hari itu menurut pemeriksaan imam, kusta ini meluas, maka ada hal-hal yang dilakukan hingga akhirnya dirombaklah rumah itu. Bahkan semua rombakan itu dibuang ke tempat yang najis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau tempat tinggal kita Allah perhatikan, rumah kita Allah perhatikan, berarti Allah begitu peduli kepada kekudusan hidup kita, kekudusan di mana kita berada, rumah kita. Kiranya rumah kita sekalian tidak ada tempat-tempat yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, tidak ada tempat-tempat yang dinyatakan ini tidak kudus di hadapan Tuhan, tidak ada tempat-tempat yang dinyatakan najis oleh Tuhan. Tidak ada satu penyakit pun yang terjadi di tengah-tengah rumah kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah umat kudus Tuhan. Kalau dalam hal ini Allah berbicara tentang rumah atau gedung. Nah, kalau kita bandingkan dengan rumah secara rohani, apa maksudnya penyakit kusta? Apa maksudnya ketidaktahiran? Apa maksudnya kenajisan ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kalau menurut hal rohani, rumah itu adalah diri kita sendiri atau hati kita di mana Allah berdiam. Kalau kusta ini merupakan penyakit kulit atau penyakit yang ada di rumah kita. Nah, tapi kalau kusta secara rohani atau kenajisan secara rohani, apakah itu?
itu adalah dosa yang telah lengket di dalam rumah tempat kediaman Allah, yaitu hati kita atau tubuh kita. Karena firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah rumah Allah. Jangan ada bagian-bagian terkecil dalam hidup kita yang menjadi sarang kenajisan, sarang dosa, sarang ketidaktaatan, sarang di mana dinyatakan itu harus dirombak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata tadi, kalau kusta itu semakin meluas, maka itu dinyatakan kusta yang ganas, maka perlu perombakan dan perombakan yang akan dilakukan oleh imam. Sama dengan iman kita, kalau kenajisan dalam diri kita atau akar dosa tidak bisa lagi dilepa dengan kebenaran demi kebenaran. Kita sudah mengikuti beberapa kebaktian, tapi kalau kita masih tetap dianggap najis, kita masih tetap berada dalam kenajisan kita, maka perlu yang namanya perombakan total. Maka tidak sedikit orang yang hancur jiwanya di hadapan Allah sampai benar-benar remuk, dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan dia mengalami kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, rumah yang kena kusta yang ganas itu harus dirombak. Demikian dengan kita, ketika rumah yang sesungguhnya rumah Allah di dalam diri kita tidak bisa dengan cara yang sederhana untuk mengubahnya menjadi kembali kudus, maka hal perombakan harus kita lakukan dalam diri kita. Kalau ketidaktaatan masih tetap lengket dalam diri kita, mari kita rombak dengan sungguh-sungguh dan kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak bisa merombak sendiri, kita ada kelompok gereja, ada umat-umat Tuhan yang bersedia bersama-sama dengan kita merombak hidup kita. Ada hamba Tuhan yang bersama-sama ingin membantu kita merombak ketidaktaatan kita, merombak akar dosa yang ada dalam diri kita. Mari bersama-sama. Seperti tadi orang yang punya rumah ini, dia beritahu kepada imam. Sama dengan kita, mari kalau kita sudah mulai merasa hal kenajisan mulai terjadi dalam hidup kita, mari kita beritahu kepada hamba Tuhan, mari kita bercurhat kepada hamba Tuhan sehingga kita sama-sama dibangun. Dan ketika hal itu masih belum bisa, mari kita rombak bersama-sama sampai kekudusan dinyatakan di tengah-tengah diri kita, bahkan keluarga kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tempat tinggal kami harus kudus. Tempat tinggal secara jasmani bahkan secara rohani itu harus kudus di hadapan Allah. Pimpin kehidupan kami supaya kami sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau punya.